Assalamualaikum Sobat Football United. Rating pemain Manchester United setelah menderita kekalahan ke-17 musim ini. Manchester United ditundukkan West Ham di kandang sendiri di Old Trafford. Padahal West Ham sendiri terakhir kali mendapatkan kemenangan itu sekitar lebih dari 2 bulan yang lalu ya. Mereka pun juga dalam situasi yang tidak bagus musim ini, tapi mereka mampu menaklukkan Manchester United. Gue sudah berbicara terkait dengan review pertandingannya. Kali ini gue akan membahas rating pemain. Gue tulis di judul rata-rata buruk penampilan pemain Manchester United di pertandingan ini. Gue akan mulai dari kiper Altay Bayindir. Kebobolan 2 gol tapi dia melakukan 2 penyelamatan penting. Ada 2 penyelamatan dari dalam kotak penalti ya. Gue juga menilai bagaimana passing akurasi dari Altay Bayindir. Ini angkanya bagus, 83%. Long ballnya juga lumayan, dari 6 percobaan 3 berhasil. Ada 2 clearance. Walaupun kebobolan 2 gol, menurut gue penampilannya oke. Gue beri dia nilai 7. Gol yang tercipta lebih karena menurut gue koordinasi di lini pertahanan Manchester United yang tidak solid, bahkan cenderung kropos. Namun demikian ya Altay Bayindir juga ada bagian ya, karena dia sebagai bagian dari lini belakang atau lini pertahanan Manchester United, dia tidak melakukan error di pertandingan ini. Dan gol-gol yang diderita di gawangnya menurut gua bukan murni kesalahan dari Altay Bayindir. Gua beri secara keseluruhan dia nilai 7. Leny Yoro yang tampil 52 menit, dia harus digantikan karena cedera. Belum ada update kabar terkait dengan cederanya, semoga tidak parah. Ground duel 100% dari Leny Yoro, 98% passing akurasi. Tapi hanya ada 3 total tackling ya dari atribut defensifnya. Tidak ada block, tidak ada interception. Gua beri dia nilai 6. Leny Yoro. Gua nggak tahu apa mungkin dia ini kehabisan energi atau seperti apa ya, karena beberapa hari yang lalu baru saja bermain di Europa League. Tentu saja Manchester United tidak begitu dalam ya, termasuk juga di sektor lini belakang ini. Gua menilai tidak optimal penampilan dari Leny Yoro di pertandingan tadi. Apakah juga karena partnernya yang berbeda lagi ya di lini belakang? Bisa jadi demikian, tapi sekarang kekhawatiran gue justru karena keadaan dari Leny Yoro nih. Gue harapkan cederanya tidak parah ya. Gue beri dia nilai 6. Mazraoui tampil di center back sebelah kanan 90 menit. 3 clearance, duels, ground duels dan juga aerial duels 100%. Ada 7 total tackling, 93%. Passing akurasinya, crossing ada 2, 1 berhasil, long ball 5, 3 berhasil. Kontribusinya menurut gue cukup berimbang ya antara bertahan dan juga menyerang. Gue beri dia nilai 7. Mungkin dia menjadi salah satu pemain yang tampil baik di pertandingan tadi, dimana secara keseluruhan banyak pemain yang tidak maksimal. Dan Luke Shaw pun juga gue nilai tidak tampil optimal di center back sebelah kiri. Ada 1 clearance, 1 duels yang yang dilakukan tapi tidak dimenangkan ya. Tidak ada tackling, tidak ada interception, sangat minim sekali kontribusi atribut defensif bertahan dari Luke Shaw. Bagaimana dengan passing akurasi? Cukup bagus, 97%. Long ball akurasinya juga cukup bagus, dari 4 percobaan 3 berhasil. Tapi sebagai center back menurut gue harus ada keseimbangan ya, bertahan dan juga menyerang, terutama di sistem 3-4-2-1 atau 3-4-3 yang diinginkan oleh Ruben Amorim. Gue tidak menilai Luke Shaw tampil maksimal di pertandingan ini. Gue beri dia juga nilai 6. Harry Amas sebagai wingback sebelah kiri tampil 90 menit, 88% passing akurasi. Crossing dari 3 percobaan tidak ada yang berhasil. Long ball pun juga tidak ada yang berhasil. Duel ada 6 duel total, hanya 2 yang berhasil dimenangkan. Gua menilai dia tidak tampil optimal di pertandingan ini. Dia juga kesulitan ya menurut gua untuk menjaga keseimbangan antara bertahan dan juga menyerang. Transisi pun juga gue nilai tidak cukup oke di pertandingan tadi, terutama di babak pertama. Misalnya dia sering telat untuk naik ya, membantu lini serang, padahal lini serang Manchester United juga butuh tambahan tenaga ekstra di sana, tapi dia sering terlambat. Di babak kedua pun juga ketika dia memiliki peluang menurut gue untuk memberikan kontribusi di lini serang Manchester United, tidak dilakukan dengan optimal. Pemain muda ini gue beri dia nilai 6.
Ahmad tampil 83 menit, ada 5 umpan kunci, 95% passing akurasi, crossing ada 2, 1 berhasil, long ball akurasinya 100%. Ada 1 shot on target, 5 usaha dribbling, 1 yang berhasil, duel 9, 4 yang dimenangkan. Ahmad tampil bagus menurut gua ya, dia tampil di 2 skenario yang berbeda, di 2 posisi yang berbeda. Sebagai wingback sebelah kanan dan juga sebagai gelandang serang sebelah kanan. Secara keseluruhan gue beri dia nilai mungkin 8 ya. Ahmad tampil mengancam, tapi sayang rekan-rekannya tidak bisa berkolaborasi dengan bagus dengan Ahmad ini, sehingga ya akhirnya dia juga terlihat kurang bisa maksimal, bukan karena dia tidak tampil bagus, tapi karena kontribusinya yang tidak bisa dimaksimalkan oleh pemain-pemain lain. Terlalu amat sentris, bahkan itu yang terjadi di babak pertama. Gue beri Ahmad nilai 8. Manuel Ugarte, gue beri dia nilai 6, 86% passing akurasi, duels tidak sebanyak yang gue harapkan ya, hanya 3 duels, 2 berhasil dimenangkan. 1 tackling hanya 1, interception juga 1. Tidak cukup banyak menurut gua kontribusi, dan dia bahkan melakukan error yang mengakibatkan West Ham berhasil membuat gol. Sorry, gua beri Ugarte bukan 6, tapi gua beri dia nilai 5. Mungkin ini salah satu pemain yang terburuk di penampilan tadi. Tampil kurang maksimal ya, dengan kualitas yang biasa ditunjukkan ketika dia tampil bagus dari sisi menyerang dan juga bertahan. Build up tidak cukup bagus, bahkan tadi melakukan error, bertahan pun juga demikian, sehingga ini merepotkan lini tengah Manchester United yang dihuni oleh pemain lainnya, itu adalah Bruno Fernandes. Bruno Fernandes sendiri tampil dengan 2 skenario yang berbeda juga ya menurut gua. Sempat tampil agak sedikit ke bawah, lalu agak sedikit ke depan, tetap dengan posisi gelandang tengah. Daya jelajahnya cukup tinggi kalau gue lihat dari heat maps-nya ya, baik itu di sektor gelandang bertahan maupun juga gelandang serang. Ada 4 umpan kunci, ada 14 passing akurasi, dari 14 ini 13 yang berhasil, cukup bagus, angkanya sangat bagus. Bahkan crossing cukup tinggi juga, 9 yang dilakukan, 4 berhasil. Ada 3 shot off target, 1 yang terblok. Ada juga beberapa momentum dan peluang ya dari shot tersebut. Ada 6 duel, 2 berhasil dimenangkan, 1 clearance, 1 block shot, 1 tackling. Cukup banyak dan juga cukup bagus kontribusi dari Bruno Fernandes. Gue beri dia juga nilai 8, tapi sekali lagi, apalah arti seorang Bruno ataupun juga Ahmad yang tampil lumayan sebenarnya, atau tampil bagus bahkan ya, tapi tidak bisa diimbangi oleh rekan-rekan lainnya, sehingga ya tidak bisa maksimal. Bagaimanapun juga sepak bola adalah permainan kolektif ya menurut gue. Jadi kalau cuma hanya 1-2 saja yang bermain cukup bagus, tidak bisa membuat tim ini akhirnya memiliki penampilan yang bagus, yang optimal, atau bahkan memenangkan pertandingan. Mason Mount tampil cukup lumayan sebenarnya di pertandingan tadi ya, terutama di babak pertama. Walaupun sisi kiri dia menempati gelandang serang sebelah kiri, ini tidak seberat sisi sebelah kanan. Artinya serangan ya, volume yang dilakukan, tapi demikian dia bisa membuat 1 shot on target, ada 2 key passes, 90% passing akurasi. Long ball akurasinya 100%, bahkan bola-bolanya menurut gue bola-bola akurat, bola-bola bagus nih dari seorang Mason Mount. Duels pun juga cukup lumayan, ada 7 yang dilakukan, 3 berhasil dimenangkan, ada 2 clearance, 2 total tackling, cukup aktif ya penampilan dari Mason Mount. Gue beri dia nilai 7, ditampilkan kurang lebih 60 menit, menurut gue ini untuk menjaga atau melindungi ya Mason Mount. Ya tentu saja dia masih ada cedera, ada resiko cedera yang nampaknya juga ingin dihindari oleh Ruben Amorim. Kobbie Mainoo tampil sebagai gelandang serang di babak pertama, lalu di babak kedua sempat bermain sebagai gelandang tengah. Gue beri dia nilai 6 ya, tidak cukup oke penampilannya. Ada 1 shot off target, 1 block, shot yang terblok, 87-nya 87% passing akurasinya. Long ball 3, 2 berhasil, duel 9 cukup oke, 3 berhasil dimenangkan. Ada 1 clearance, 2 total tackling. Gue menilai belum optimal penampilan dari Kobbie Mainoo di sektor gelandang serang, sehingga di babak pertama misalnya ya, lebih terlihat Ahmad yang menonjol dibanding Kobbie Mainoo yang menempati gelandang serang. Pun juga ketika dia ditempatkan sebagai gelandang tengah, kelemahan dari Kobbie Mainoo yang terlihat tadi menurut gue adalah kontribusi defensifnya belum berimbang ya. Padahal pemain tengah di
formasi 3-4-2-1 atau 3-4-3 ini harus memiliki keseimbangan antara bertahan dan juga menyerang yang sama bagusnya. Sementara Rasmus Højlund memiliki beberapa peluang, menurut gua XG-nya bahkan 1,3. Jadi setidaknya ada 1 gol yang harusnya bisa terjadi. Ya ada crossing misalnya tidak maksimal, ada juga situasi shooting yang masih bisa di save oleh Areola. Ada 2 shot on target, 4 off target, 2 big chance yang miss. Sebenarnya dia cukup aktif dalam melakukan percobaannya, tapi tidak klinikal, kurang tajam. Di sisi lain juga gue tidak bisa menutup mata bahwa kiper dari West Ham, Areola, juga tampil cukup bagus di pertandingan tadi. Passing akurasi jeblok hanya 60%. Namun demikian dia sangat aktif dalam melakukan duels. 14 total duels yang dilakukan oleh Rasmus Højlund, tapi hanya 4 yang berhasil dimenangkan. Gue beri dia nilai 6. Victor Lindelof tampil cukup lumayan ya, menggantikan Luke Shaw di sektor back tengah sebelah kiri tadi. Ya, gue beri dia nilai 6. Namun demikian kontribusinya tidak cukup maksimal. Ada 4 duels yang dilakukan, 3 berhasil dimenangkan. Ini angka yang cukup bagus. Harry Maguire gue beri dia nilai 7, menggantikan Leny Yoro. Cukup kokoh ya, bahkan dia di depan beberapa kali mendapatkan peluang, sayang kurang bisa dimaksimalkan. Ada total 8 duels di mana 6 berhasil dimenangkan, angka yang cukup tinggi di sana. Ada juga 2 interception dan juga 2 tackling yang dilakukan. Patrick Dorgu juga tampil bagus menurut gue di sektor bek kanan, berpartner dengan Ahmad, yang nampaknya duet ini bisa dipertimbangkan karena tampil cukup oke di sana. Walaupun Patrick Dorgu tampil 30 menit, tapi duelsnya 100%, passing akurasinya 96%, key passesnya juga menghasilkan 1 key passes. Gue beri dia nilai 7. Garnacho menggantikan Mason Mount, tapi justru menurut gue kontribusinya tidak setajam biasanya, tidak secepat biasanya. Ada 2 key passes, passing akurasinya jeblok hanya 67%. Ada 1 big chance yang miss ya dari Garnacho. Gue beri dia nilai 6. Dan Christian Eriksen tidak gue beli rating karena tampil di bawah 10 menit. Menurut gue pemain terbaik di pertandingan tadi antara Bruno dan Ahmad ya. Gue lebih cenderung memilih Bruno Fernandes yang tampil cukup mobile di pertandingan tadi. Seperti biasa ketika Bruno tampil di lini tengah, lini depan Manchester United selalu ada masalah. Tapi begitu juga sering juga sebaliknya, ketika Bruno tampil lebih ke depan, lini tengah nih ada masalah. Ruben Amorim nampak menyimpan pemain seperti kayak Casemiro, dan ini sangat berpengaruh di lini tengah Manchester United dan juga menunjukkan betapa vitalnya posisi Casemiro saat ini di atas lapangan bagi Manchester United. Ya, 2 pemain yang tampil oke, Bruno Fernandes juga Ahmad, tapi gue lebih cenderung memberikan pemain yang paling oke adalah Bruno Fernandes, dan pemain terburuk menurut gue adalah Manuel Ugarte. Jadi di sini bisa dilihat ya bahwa partner Bruno Ugarte ini tidak tampil maksimal. Kobbie Mainoo pun juga tidak tampil maksimal di lini tengah. Jadi hanya dalam tanda kutip hanya mengandalkan seorang Bruno Fernandes di lini tengah, dan ini bukan situasi yang menurut gua ideal bagi Manchester United yang menderita kekalahan ke-17 musim ini. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.